Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Siti Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keteladanan anak Rasulullah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad yang lahir pada tahun ke-5 setelah kenabian atau pada tahun 606 Masehi. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya lahir melalui anak perempuannya, Fatimah. Seluruh anak-anak Rasulullah yang lain meninggal dan tidak memberi beliau cucu kecuali anak perempuannya, Fatimah. Kendati merupakan anak kesayangan Nabi Muhammad, Fatimah tidak pernah mengecap kemewahan hidup. Dari keluarganya yang bersahaja, umat Islam belajar dan meneladani sikap wara', tawadhu serta bersabar dalam keadaan berkekurangan. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad lahir pada tahun ke-5 setelah kenabian atau pada 606 Masehi. Sejak kecil ia menyaksikan dakwah Islam periode Mekah yang berdarah-darah. Karena tumbuh dalam keadaan sulit, Fatimah menjadi perempuan tegar, kuat dan penuh kesabaran. Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah. Hal ini tergambar dalam sabdanya yang artinya, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan siapa yang membohonginya berarti sudah membohongiku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena perangai dan akhlaknya yang mulia, Fatimah memperoleh banyak julukan. Julukan yang utama adalah Az-Zahra yang artinya cemerlang, atau Kaniz artinya terpelihara, atau At-Thahirah yang artinya perempuan yang suci, atau Ummul A'immah yang artinya ibu para imam, atau Sayyidah pemuka yang mulia penghulu, atau Nisa al-Alamin perempuan paling utama sejagat raya. Dan banyak lagi julukan lainnya sebagaimana dikutip di dalam buku Akidah Akhlak yang ditulis oleh Syihabul Milahuddin. Kesederhanaan Fatimah Az-Zahra. Setelah beranjak remaja, ketika Fatimah berusia 15 tahun lebih 5 bulan, ia menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun. Perkawinannya pun dilakukan dengan sederhana. Saat itu Ali bukanlah pemuda yang berkecukupan. Untuk membayar mahar Fatimah, Ali harus menjual perisainya untuk biaya pernikahan. Pernikahan itu diselenggarakan beberapa waktu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari pernikahannya, Fatimah dikaruniai 6 anak, 3 putra yaitu Hasan, Husain dan Muhassin meninggal saat kecil, sedangkan putrinya adalah Zainab, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Setelah berumah tangga pun, kehidupan ekonomi Fatimah tidak juga membaik.
bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Fatimah pernah menggadaikan kerudungnya. Fatimah telah menggadaikan kerudungnya kepada orang Yahudi untuk memperoleh sejumlah kecil uang. Karena terbebani dalam hidup kekurangannya, suatu waktu Fatimah pernah mengeluh pada Ali mengenai kesulitan yang harus mereka jalani. Ali menyarankan agar Fatimah mendatangi ayahnya untuk meminta bantuan. Barangkali Nabi Muhammad SAW berkenan memberi salah seorang budak yang diperoleh dari rampasan perang sebagai hadiah bagi Ali dan Fatimah. Akhirnya Fatimah mendatangi Nabi Muhammad, namun ia tidak sanggup menyampaikan keluhannya karena hormatnya yang begitu dalam pada ayahnya tersebut. Ketika Fatimah pulang dengan tangan kosong, Ali memberanikan diri ke rumah Nabi Muhammad bersama istrinya itu. Mendengar keluhan menantu dan putri terkasihnya, Nabi Muhammad pun tidak bisa berbuat banyak kecuali menasehati keduanya agar bersabar. Sebagai gantinya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa pada Ali dan Fatimah agar memperoleh kelapangan hidup. Ini adalah perkataan yang diajarkan Jibril kepadaku. Kalian harus mengulangnya 10 kali setelah sembahyang. Maha suci Tuhan, Subhanallah. Lalu segala puji bagi Allah, Alhamdulillah. Dan Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar. Sebelum tidur, kalian harus mengulangnya sebanyak 30 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Keduanya yang keras membuat tangan lembut Fatimah menjadi kasar. Dikisahkan juga Fatimah kerap menggendong anak dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menggiling gandum. Akhir hayat Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tak henti-henti menitikkan air mata. Melihat hal tersebut, Rasulullah memanggilnya, kemudian berbisik. Saat mendengar kata-kata Rasulullah, tangisan Fatimah kian keras. Kemudian Rasulullah berbisik lagi dan Fatimah pun tersenyum. Ketika ditanyakan kepada Fatimah mengenai yang dibisikkan Rasulullah, ia menjawab bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau akan segera meninggal. Hal itu membuatnya kian bersedih dan bertambah tangisnya. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad SAW berbisik lagi ke Fatimah bahwa dia adalah keluarga Rasulullah yang pertama menyusul dan menjumpainya di surga nanti. Maka Fatimah pun tersenyum. 6 bulan selepas Nabi Muhammad SAW wafat, Fatimah Az-Zahra sakit keras dan merasa ajalnya sudah dekat. Ia berpesan bahwa hanya suaminya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Beberapa waktu kemudian Fatimah pun meninggal, menyusul ayahnya dalam usia yang sangat muda
yaitu 27 tahun di Madinah, 3 Ramadan 11 Hijriah atau 5 Agustus tahun 532 Masehi. Ali bin Abi Thalib kemudian memandikan jenazah Fatimah sesuai dengan wasiat istrinya tersebut bersama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib menguburkan jenazah Fatimah di pemakaman Baqi yang berseberangan dengan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan. Itulah kisah Siti Fatimah yang bisa diambil hikmahnya oleh kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi